Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran ni'amahu wa yukaffi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukr. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita rasakan, kita hadirkan, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita hari ini, nikmat Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita rasakan kurang. Itulah syukur. Kita melihat lebihnya, kita melihat potensi yang ada dalam diri kita, kita melihat apa yang sudah Allah berikan pada kita, dan Allah akan mengasih cobaan buat kita. Apakah kita fokus pada kelebihan, pada nikmat yang Allah berikan, atau kita fokus pada kekurangan? Nikmat sebagai modal kita untuk mencapai tujuan, kekurangan sebagai upaya kita untuk kita senantiasa bersemangat menyelesaikan semuanya, dan untuk kita bisa merendahkan diri di hadapan Allah. Kita coba baca satu surat di dalam Al-Baqarah mengenai kesuksesan. Tentunya semua sepakat pengen sukses. Sebagai mahasiswa pengen jadi sarjana, dan standar kesuksesan seorang mahasiswa ada selesai kuliah atau menjadi sarjana. Namun apa hakikat dari kesuksesan? Kita coba baca, kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang ujian bagi kamu sebagaimana orang-orang dulu, para sahabat itu diuji dengan kesengsaraan, dengan penderitaan, dengan kesempitan, dengan kegoncangan, dan berbagai macam cobaan, dicaci maki, diboikot sehingga kelaparan, disiksa karena keimanan, sampai ada yang meninggal karena disiksa. Dan mereka, Rasul dan para pengikutnya, sampai berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Allah menjawab, inna nasrullah qarib. Ketika kita dicoba, apa yang kita minta? Pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Gitu. Jadi sukses itu harus berkait dengan cobaan. Coba kita lihat dengan skup kecil kita. Pasti mahasiswa itu tujuannya menjadi sarjana. Sarjana adalah indikator kesuksesan, ya kan? Milestone, satu step kesuksesan adalah menjadi sarjana. Apakah menjadi sarjana itu tanpa pengorbanan, tanpa cobaan? Anda bayar kemudian jadi sarjana? Ada, tapi ya itu sarjana bodong namanya. Tapi tetap bayar kan? Bayar. Emang bayar usaha? Bukan, bayar usaha. Dari mana duitnya? Duitnya nyari nggak? Nyari, tetap ada usaha. Apalagi kita sarjana beneran. Selain bayar, ada ujian, ada semesteran, ada ujian perkuliah, ada skripsi. Perlu upaya itu. Ada yang tanpa upaya, ujuk-ujuk selesai satu mata kuliah dapat A. Nggak mungkin. Kita harus melewatinya dengan belajar. Dan diperlukan, iya, Pak, ada yang nggak belajar dapat A. Berapa banyak mata kuliah yang orang nggak belajar dapat A? Apakah semua? Anda paham di jurusan kita bagaimana itu terjadi? Mungkin memang ada, iya, tapi apa bedanya? Yang dapat A dengan dilalui dengan belajar,
dilalui dengan bersusah payah dalam belajar, membaca banyak buku, banyak literatur, mengerjakan banyak soal latihan, berdialog dengan ini, mengerjakan tugas-tugas akhir yang isinya adalah komprehensif dari mata kuliah itu, gimana kesuksesannya? Tapi Islam selalu membawa kita pada kesuksesan yang hakiki, yaitu surga. Dan kita lihat bahwa benar cobaan itu berkait dengan kesuksesan. Kesuksesan harus dikaitkan dengan cobaan. Ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayun nas asadu bala. Siapakah orang yang paling berat cobaannya? Ternyata Rasulullah jawab, para nabi. Nabi itu orang yang dipilih oleh Allah. Dan dia dijamin masuk surga. Ternyata nabi tidak enak-enak, tidak punya fasilitas. Tidak diberi fasilitas mewah, enak-enak. Enggak, diberi cobaan yang sangat berat. Lihat sirah Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad diuji, dicaci, dihina, bahkan dimusuhi oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Diusir sampai keluar dari kota Mekah. Berat nggak? Sangat berat. Kemudian yang kedua ada orang-orang yang mengikuti Nabi. Dan orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jadi seorang semakin tinggi agamanya, maka dia akan semakin berat cobaannya. Sama, Anda akan diuji sebagai kadar kualitas sarjana Anda. Semakin kuat kualitas sarjana Anda, semua akan jadi sarjana, iya. Semua akan mati, iya, sama. Tapi ada beberapa yang nggak jadi sarjana karena itu lemah sekali, pasti. Nah, itu kualitasnya. Ini tergantung pilihan kita. Ibnu Taimiyah bilang, cobaan yang semakin berat senantiasa menimpa seorang mukmin yang soleh untuk meninggikan derajat dan akan semakin mendapat ganjaran yang besar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya balasan terbesar dari ujian yang berat. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan bagi mereka. Barang siapa ridho, maka Allah ridho. Barang siapa murka, maka Allah murka. Bagaimana dengan kita ketika kita sudah menempuh jalan untuk berada di dunia pendidikan? Ketika dikasih soal, waktu kuis, ujian, apakah kita ridho dengan soal itu atau kita memaki-maki soal itu? Ketika dikasih tugas-tugas, apakah kita ridho atau kita maki-maki? Baru berangkat sajalah, bukan masalah ujian. Ban kempes bagi yang naik motor. Apakah Anda ridho atau Anda maki-maki ban kempes? Nunggu angkot susah. Mau makan warungnya tutup. Yang buka jauh. Anda ridho, Anda maki-maki. Kalau Anda ridho dengan itu, Allah ridho dengan Anda. Kalau Anda maki-maki, Allah tidak suka juga. Nah, ini bedanya orang beriman, tidak beriman. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita menghadapi kehidupan sebenarnya adalah menyelesaikan permasalahan. Anda mau nyantai-nyantai, generasi santuy, atau Anda mau berjuang keras, memperjuangkan cita-cita Anda, dan cita-cita orang beriman adalah surga, ridho Allah, dan kita meridhoi perjalanan menuju ke sana. Ini tipe orang beriman. Ajibtul al-amril mu'minin. Allah heran dengan urusan orang beriman. Kenapa? Urusan beriman, orang beriman itu semuanya baik. Padahal orang itu kan kadang ada musibah, kadang ada senangnya. Ketika dia diberi sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Dan Allah beri pahala dari syukurnya itu. Dan syukurnya itu baik. Dan ketika dia ditimpa kesusahan, harus belajar, harus menyelesaikan ini nggak ngerti-ngerti, dia harus baca berkali-kali, dia harus latihan berkali-kali. Dia sabar. Dan sabarnya itu baik, dia dapat dari pahala dari sabar. Itulah orang beriman. Seperti itu. Nah, kita sekarang dalam kondisi seperti itu, yaitu kita udah seorang mahasiswa udah masuk ke dalam dunia di mana dia menghadapi atau dia mengambil tantangan itu. Untuk menjadi sarjana, Anda mengambil tantangan untuk mau diuji. Dan terakhir Anda ujian, membuat skripsi dan diuji dengan ujian sidang skripsi. Ya, kita harus lewati itu semua. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sabar untuk menghadapinya? Anda punya semangat istiqomah? Atau Anda lemah? Atau Anda mau caci maki itu semua? Semangat. Allah selalu menyertai kita. Oke, bersabarlah. Allah akan selalu menyertai, dan kita diberi pahala sesuai dengan kadar usaha kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.